warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Julianti, NIM 1930502116, kelas BPID, Angkatan 2019, Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Ayat Al-Quran tentang metode bimbingan penyuluhan. Metode artinya ialah suatu jalan atau cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dan bimbingan penyuluhan ialah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor terhadap kliennya untuk mencapai perkembangan yang optimal. Jadi, metode bimbingan penyuluhan ini ialah suatu cara yang dilakukan oleh seorang konselor untuk memberikan bantuan kepada kliennya dengan tujuan mencapai perkembangan yang optimal. Di sini kami merujuk pada Quran Surat Ali Imran ayat 159 dan Quran Surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lafaddu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka dalam urusan itu. Dan jika kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Dari ayat tersebut, kita dapat mengambil hikmahnya bahwa ayat Al-Quran Surat Ali Imran ini mengajarkan tentang 4 metode. Yang pertama itu yaitu metode wawancara. Jadi metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan fakta, data, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu metode bimbingan kelompok. Jadi metode bimbingan kelompok ini ialah suatu proses yang dilakukan dengan cara musyawarah oleh seorang ahli bimbingan dengan sekelompok kliennya, yang dilakukan dengan musyawarah atau berdiskusi, mendengarkan ceramah, dan menggunakan sesi tanya jawab. Yang ketiga yaitu metode yang dilakukan dengan cara mempusatkan pada keadaan klien. Jadi metode ini untuk mengetahui dan memahami keadaan seorang klien itu. Jadi ketika kita bermusyawarah dengan klien tersebut, kita akan mengetahui sumber-sumber dari konflik itu, apakah akan menimbulkan perasaan dosa, menimbulkan rasa cemas, gangguan konflik kejiwaan, atau gangguan jiwa yang lainnya. Yang keempat yaitu metode pencerahan. Jadi metode pencerahan ini ialah metode pembersihan atau pengklarifikasian dari segala masalah yang dihadapi oleh seorang klien. Nah, tugas sikap seorang konselor itu ialah memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada klien tersebut untuk mengekspresikan ide dan gagasannya sesuai dengan apa yang dia alami. Jadi Quran Surat Ali Imran ayat 159 ini mengajarkan 4 metode, ialah tadi metode wawancara, metode bimbingan kelompok, metode yang dipusatkan pada keadaan klien, dan metode pencerahan. Dan inti dari segala metode itu ialah musyawarah dan tawakal. Karena musyawarah ini ialah suatu jalan alternatif untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, setelah kita mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi oleh seorang klien, tugas kita selanjutnya ialah bertawakal kepada Allah. Kenapa bertawakal? Bertawakal, ya kita serahkan semua masalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan yang sama sesuai dengan bimbingan penyuluhan Islam. Dan watak seorang konselor muslim ialah lemah lembut dan pemaaf, dan sesuai dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sesuai dengan asas sosialitas manusia, asas pembinaan akhlakul karimah, dan asas kasih sayang. Yang kedua yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah
wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa bima dalla sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhan dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Jadi dari ayat tersebut mengajarkan kita beberapa teori atau metode dalam bimbingan. Yang pertama yaitu dengan teori al-hikmah. Teori al-hikmah ini proses pemberian bantuan, bimbingan, penuntun yang diberikan kepada orang-orang yang memang betul-betul ingin mendapatkan suatu pertolongan. Dan proses metode ini dilakukan dengan berkeyakinan akan dapat dilakukan oleh seorang konselor atas izin Allah, semata-mata atas izin Allah, baik itu secara langsung maupun melalui perantara. Yang kedua yaitu dengan teori al-mau'izah hasanah. Jadi metode ini yang dilakukan dengan cara mengambil pelajaran yang baik dari pandangan Allah dan Rasul. Nah, jadi pandangan ini supaya dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh seorang klien. Yang ketiga yaitu dengan metode mujadalah yang baik. Jadi mujadalah yang baik ini ialah suatu keadaan di mana seorang klien itu berada dalam kebimbangan, dan proses atau teori ini digunakan untuk mencari suatu proses kebenaran supaya dapat menjadikan individu itu dapat mengeksistensikan dirinya menjadi lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.